Nafsu Sang Duda, karya Nir, bab 6. Wira. Parah memanggil Wira, melambaikan tangan tepat di depan wajah pria itu. Wira yang entah melamun ke negara mana tidak menghiraukan Parah yang sejak tadi memanggil namanya. Wira. Sekali lagi Parah memanggil Wira sambil menyentuh tangan Wira yang sedang menopang dagunya. "Weh, kenapa menyentuhku?" tanya Wira terkejut. "Sejak tadi kau melamun, apa salahnya jika aku menyentuhmu?" "Itu tidak sopan namanya. Masih ada cara lain kan?" protes Wira. "Cara lain apa? Nih tenggorokan seret, manggil kamu tapi kamunya nggak sadar," ucap Parah membuat Wira terdiam. Wira bangkit dari duduknya, mengambil jasnya kemudian keluar dari ruangannya. Parah yang kesal langsung mengikuti pria itu. "Kau mau kemana, Wira?" tanya Parah dengan wajah ketusnya. Wira membalikkan tubuhnya menatap wajah Parah yang berpura-pura kesal. "Kenapa sih kau ingin tahu urusanku, ha? Tugasmu di sini hanya bekerja, bukan mengurusi pribadiku," ucap Wira dengan tegas. Membuat Parah tergangga jika Wira bisa mengatakan hal yang menyakitkan seperti ini. Tapi aku, kerjakan pekerjaanmu, jangan coba-coba menggangguku," sekali lagi Wira menegaskan pada Parah. Wira membuang napas kasar. Kemudian pria ini pergi begitu saja, meninggalkan Parah yang hatinya sekarang sudah sebesar buah kelapa. Kakinya menghentak kedua tangannya, menggepal tidak terima atas perlakuan Wira yang begitu acuh padanya. "Brengsek," umpat Parah. "Kenapa sangat sulit untuk meluluhkan hatimu, Wira? Seberapa tinggi Dania bertahta di hatimu, ha?" Wira yang tidak peduli pada Parah terus melanjutkan mobilnya tanpa arah. Dalam otaknya hanya terbayang wajah Mawar yang tiba-tiba hilang kabar. Pulang pasti didesak mamah buat nikah. Kembali ke kantor pasti akan diganggu Parah. Kemana lagi aku melangkah ya Tuhan? Wira mengeluh sendiri di dalam mobilnya. Ponsel Wira berbunyi, ternyata Bayu menghubunginya. Setelah berbicara sepatah dua patah kata, Wira kembali melanjutkan mobilnya menuju kantor Bayu. Sebenarnya sudah biasa Wira pergi ke kantor Bayu, namun Wira tidak suka dengan tatapan Parah, karyawan perempuan yang bekerja di perusahaan Bayu. Karena mereka tahu Wira adalah seorang duda muda tanpa anak, bahkan yang membuat Parah wanita berlomba-lomba mendekati Wira. Sebab Wira seorang anak tunggal kaya raya. "Aku benar-benar jijik dengan karyawanmu yang melihatku dengan tatapan menggoda," ucap Wira yang baru saja masuk ke dalam ruangan Bayu. Bayu terkekeh geli. Bukan kali ini saja Wira mengeluhkan hal seperti ini. "Siapa tahu ada yang kena di hatimu. Mana tahu jika kau akan berjodoh dengan salah satu karyawanku. Dania tetap hidup dalam hatiku, kau tahu itu. Mau sampai kapan kau menyiksa diriku dengan kepergian Dania? Tidak mungkin kau selamanya akan hidup sendiri, kan? Mau sampai kapan kau menyiksa diri dengan kepergian Dania? Tidak mungkin kau selamanya akan hidup sendiri, kan?" Wira melonggarkan dasinya, bersandar pada sandaran kursi lalu menatap Bayu dengan sebal. "Kau ingin menceramahiku, ha?" tanya Wira langsung membuat Bayu bergeleng kepala. "Kau ini jadi sekarang maumu bagaimana, wahai Tuan Wira?" "Tidak ada, aku sudah nyaman dengan hidupku," sahut Wira membuat Bayu menarik napas panjang. "Aku akan tetap berdoa, semoga secepatnya kau bisa menemukan perempuan pengganti Dania. Mataku sakit melihat kau, Wira seorang diri. Bahas pekerjaan, jangan bahas yang lain," kata Wira yang sudah bosan. Bayu melirik jam yang melingkar di tangannya. "Waktunya makan siang. Sebaiknya kita mengobrol sambil makan saja." "Tidak sekarang saja," tolak Wira. "Kau mau menemaniku makan siang atau aku pecat kau menjadi teman?" ancam Bayu. "Kau hanya tinggal pergi ke kafe istrimu, dia ada di sana, dan kalian bisa saling bersuapan. Kenapa harus mengajakku, ha?"
protes Wira, semakin kesal pada Bayu. Ayolah Wir, kenapa kau ini sangat suka menyulitkan orang lain, ha? Memang brengsek kau ini, Bay. Menyusahkanku saja, umpat Wira yang tidak mau mengikuti permintaan Bayu. Mereka kemudian pergi bersama, tentu saja dengan wajah masam dan sumpah serapah ditujukan Wira pada Bayu. Pak Bayu, temannya ganteng banget, tegus salah seorang karyawan Bayu. Tegur. Pak Bayu temannya ganteng banget, tegur salah seorang karyawan Bayu. Wira menyicingkan matanya tidak suka. Bayu yang melihat ekspresi Wira langsung mengusir karyawannya. Besok-besok jangan menyuruhku lagi untuk datang ke sini. Aku benar-benar geli, kata Wira malah membuat Bayu tertawa. Setibanya di kafe, Wira langsung duduk begitu saja. Beda hal dengan Bayu yang sedang cipiki-cipiki pada istrinya. Aku ingin muntah melihat kalian berdua, cibir Wira. Kalau cemburu bilang saja, sahut istri Bayu. Wek, cemburu katamu. Aku bukan tipe seperti itu. Sudahlah sayang, jangan hiraukan dia. Sudahlah sayang, jangan hiraukan dia. Dia kan si kura-kura kesepian. Bayu mengejek Wira. Kau ingin makan apa? Gratis untukmu. Seperti biasa, ujar istri Bayu yang bernama Tia. Apa aja yang paling enak di sini, sahut Wira. Sudah gratis, minta paling enak. Temanmu ini memang tidak tahu diri, ucap Tia kesal. Mawar, panggil Tia pada karyawan, membuat hati Wira tiba-tiba berdebar. Mawar. Lirih Wira penasaran, mata elang dan tajam itu mulai sibuk menoleh ke sana kemari untuk melihat orang yang bernama Mawar. Ya Bu, ada apa? Tanya Mawar yang baru saja keluar dari dapur. Dek, 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 dek. Wira sangat terkejut, begitu juga dengan Mawar. Ini kamu urus teman suamiku yang tidak tahu diri ini. Berikan dia makanan dan minuman yang enak. Ini kamu urus teman suamiku yang tidak tahu diri ini. Berikan dia makanan dan minuman yang enak. Titah Tia pada Mawar. Baik Bu, ucap Mawar. Lalu tanpa sengaja menoleh ke arah pria yang sedang duduk di sampingnya. Loh, Mas Wira, sapa Mawar yang tidak menyangka bisa bertemu di tempat dia bekerja. Hai Mawar, sapa Wira, seolah baru melihat Wira. Kalian saling kenal? Tanya Bayu. Mas Wira ini yang udah nabrak Mawar tempo hari Pak Bu, jawab Mawar, membuat Bayu dan Tia terkejut. Sedangkan Wira hanya bisa menelan ludahnya yang kasar. Astaga, jadi kau yang udah membuat karyawanku celaka. Tia semakin geram melihat Wira. Tapi kan aku tanggung jawab, bela Wira pada dirinya sendiri. Iya Bu, Mas Wira baik kok, dia mau tanggung jawab, Mawar menimpali. Benar-benar sialan, apa yang sebenarnya kau pikirkan hingga membuatmu bisa menabrak karyawanku, ha? Bayu ingin sekali benar-benar sialan, apa yang sebenarnya kau pikirkan hingga membuatmu bisa menabrak karyawanku, ha? Bayu ingin sekali membogem wajah Wira. Bising sudah telinga Wira. Tiba-tiba saja pria ini berdiri lalu menarik tangan Mawar dan mengajaknya pergi. Mau kau bawa kemana karyawanku, ha? Teriak Tia langsung menjadi sorotan pengunjung kafe. Sayang, jangan teriak-teriak, biarkan saja dia. Bayu memegang kedua pundak istrinya. Jika Mawar diapa-apakan temanmu yang depresi itu bagaimana? Tidak akan, percaya padaku.